Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika pada masa Yunani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua tokoh. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang Thales. Nah, Thales ini lahir di Miletus, yaitu sebuah kota kecil di Asia Minor. Ia hidup selama 78 tahun, yaitu pada tahun 548 sampai 624 sebelum Masehi. Ia adalah salah seorang filsuf Yunani dan juga matematikawan. Di samping itu ia juga merupakan seorang pedagang yang berdagang ke Mesir dan ke Babilonia. Nah, di dalam berdagang inilah ia menimba ilmu pengetahuan. Ketika ia berdagang ke Mesir, ia menimba ilmu pengetahuan tentang geometri, dan ketika ia berdagang ke Babilonia, ia menimba ilmu pengetahuan tentang astronomi. Nah, Thales ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan tentang geometri, di mana ia mencetuskan 5 teorema geometri. Yang pertama itu, suatu lingkaran dibagi dua oleh diameternya. Yang kedua itu, sudut segitiga sama kaki itu adalah sama. Yang ketiga itu, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh dua garis pasangan adalah sama. Yang keempat itu, sebuah segitiga dikatakan sama dan sebangun apabila dua sudut dan satu sisinya adalah sama. Yang kelima itu, suatu titik yang dilukis di tengah lingkaran, maka itu merupakan sebuah segitiga. Menurut Thales, ia menyebutkan bahwa ini adalah teoremanya. A, B, C, D, E. Ia menyebutkan bahwa ketika sudut DE dibagi dengan sudut BC itu sama dengan sudut AE dibagi dengan sudut AC sama dengan sudut AD dibagi dengan sudut AB. Nah, ini adalah teorema yang dikemukakan oleh Thales. Kemudian kita masuk ke tokoh yang kedua yang disebut dengan Euclid. Euclid ini tidak ada yang tahu pasti kapan ia lahir dan kapan ia wafat. Namun ia adalah seorang guru di Universitas Alexandria. Ia adalah seorang murid dari Socrates. Euclid ini menciptakan 12 karya buku. Salah satu judul karya bukunya adalah yang pertama geometri elementer, yang kedua teori bilangan, yang ketiga itu geometri bidang. Nah, Euclid ini dia juga membuat perbedaan nyata antara matematika pada masa dahulu dan pada masa sekarang, di mana ekuivalensi geometri itu pada masa sekarang digunakan sebagai lambang dari aljabar. Ia juga menyebutkan bahwa contohnya dari geometri contoh dari teorema yang dikemukakan oleh Euclid ini adalah ketika ketika suatu garis memotong dua garis lurus dan membuat sebuah bentuk persegi panjang, maka empat persegi panjang ini yang dibuat oleh garis lurus ini sama dengan empat sudut persegi panjang dibuat oleh garis yang berpotongan. Itu menurut Euclid. Nah, Euclid ini di dalam bukunya Geometri Elementer ia mendapat banyak kelemahan, di mana definisi-definisi yang dikemukakannya ini tidak dapat dibuktikan oleh teorema ataupun dengan yang lainnya. Contoh dari definisi yang tidak dapat dibuktikan yang dikemukakan oleh Euclid ini adalah ia menyebutkan bahwa titik itu adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Nah, di dalam geometri elementer ini terdapat dua unsur. Yang pertama itu ada postulat. Nah, menurut Euclid, di dalam postulat yang pertama itu adalah dua titik itu dapat membentuk satu garis. Yang kedua itu, suatu garis lurus yang tak terhingga itu terdapat garis-garis lurus yang kontinu. Yang ketiga itu, suatu lingkaran dapat dibuat sebarang titik pusat dan jari-jari tertentu. Yang keempat itu, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima itu, suatu garis yang memotong dua garis lurus kemudian membuat titik di dalamnya, maka jumlahnya lebih kecil daripada sudut siku-siku. Kemudian unsur yang kedua itu disebut dengan communation. Nah, menurut Euclid di dalam communation ini yang pertama,
Jika sesuatu yang sama diletakkan dengan sesuatu yang sama, maka ia sama ada satu dengan yang lainnya. Yang kedua, jika sesuatu yang sama ditambahkan dengan sesuatu yang sama, maka jumlahnya adalah sama. Yang ketiga, jika sesuatu yang sama dikurangkan dengan sesuatu yang sama, maka sisanya adalah sama. Yang keempat, jika sesuatu yang serupa adalah merupakan sesuatu yang sama dengan satu dengan yang lainnya. Yang kelima itu, keseluruhan itu adalah lebih besar daripada sebagian. Itulah penjelasan tentang sejarah matematika pada masa Yunani. Itulah dua tokoh yang saya jelaskan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Romadia. Saya mahasiswi 6B jurusan matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh matematika yang bernama Euclid dalam mata kuliah sejarah matematika. Euclid, ia adalah seorang matematikawan yang lahir sekitar tahun 275 sampai 330 sebelum Masehi. Ia lahir di Alexandria, namun ia juga pernah tinggal di Mesir. Di Alexandria, ia juga merupakan seorang guru di salah satu universitas. Dilansir dari yang sebelumnya bahwa ia merupakan murid dari Socrates. Euclid juga dikenal dengan bapak geometri, di mana ia mengemukakan 13 karya buku yang berbicara tentang geometri. Di dalamnya membahas tentang titik, garis, bidang dalam suatu ruang. Yang terkenal dari Euclid tersebut adalah bukunya yang berjudul The Elements. Banyak bukunya yang terkenal seperti The Data, The Elements, Fenomena, dan lainnya. Namun yang sering dipakai dan masih diterapkan pada zaman sekarang itu adalah buku tentang The Elements yang membahas tentang geometri. Nah, di dalam buku The Elements tersebut, maka terdapat 5 postulat, di mana 5 postulat tersebut terdapat teorema-teorema yang membuktikan postulat tersebut. Kemudian, di dalam buku The Elements ini terdapat 4 unsur. Di dalam 4 unsur tersebut adalah yang pertama ada definisi, yang kedua ada postulat, yang ketiga ada proposisi, yang keempat ada combination. Nah, yang pertama itu kita berbicara tentang definisi. Euclid membahas definisi di dalam bukunya yang berjudul The Element, yaitu tentang titik, garis lurus, bidang dalam suatu ruang, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, Euclid membahas tentang postulat. Nah, Euclid mengemukakan 5 postulat di dalam buku The Elements. Yang pertama itu, ia menyebutkan bahwa dengan melalui 2 titik maka dapat dibuat suatu garis. Yang kedua, dengan suatu garis lurus maka dapat dibuat suatu garis tak terhingga dengan garis-garis yang kontinu. Yang ketiga, suatu lingkaran dapat dibuat sebarang titik pusat dengan jari-jari tertentu. Yang keempat, semua sudut siku-siku adalah sama. Yang kelima, apabila suatu garis lurus memotong 2 garis dan membentuk sudut di dalam garis lurus tersebut, maka ia lebih kecil daripada sudut siku-siku. Nah, yang postulat yang kelima ini disebut juga dengan postulat kesejajaran atau teorema kesejajaran. Nah, yang ketiga itu ada proposisi, yaitu pembuktian dari 5 postulat yang tersebut tadi. Kemudian yang keempat itu ada combination. Nah, Euclid itu mengemukakan 5 combination di dalam buku The Elements. Yang pertama, ia menyebutkan bahwa jika sesuatu yang sama diletakkan dengan sesuatu yang sama, maka ia sama dengan yang lainnya. Yang kedua, jika sesuatu yang sama ditambahkan dengan sesuatu yang sama, maka keseluruhannya adalah sama. Yang ketiga, jika sesuatu yang sama dikurangkan dengan sesuatu yang sama, maka selisihnya adalah sama. Yang keempat, jika sesuatu yang sama diletakkan dengan sesuatu yang serupa, maka ia sama dengan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Euclid ini tidak hanya membahas tentang geometri, ia juga berbicara tentang bilangan prima.
Kemudian di dalam geometri tadi ada ungkapan yang paling terkenal, di mana seorang raja bertanya kepada Euclid. Ia menyebutkan bahwa tidak adakah cara yang lebih mudah untuk mempelajari geometri. Lalu Euclid menjawab bahwa tidak ada cara yang lebih mudah dalam mempelajari geometri, karena di dalam belajar kita harus melihat masa depan di dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam buku The Elements tadi yang berbicara tentang geometri, ada juga ungkapan Euclid yang terkenal, di mana ia menyebutkan apabila ada dua garis lurus kemudian dipotong oleh suatu garis dan membentuk 4 persegi panjang, maka 4 persegi panjang yang dibuat oleh garis lurus tersebut sama dengan 4 persegi panjang yang dibuat oleh garis yang berpotongan. Nah, kita lihat di sini seperti contohnya dari teorema yang berungkapan tersebut. Ia menyebutkan bahwa apabila ada dua garis lurus kemudian ada suatu garis yang berpotongan maka dan membentuk 4 persegi panjang, maka 4 persegi panjang yang dibuat oleh dua garis lurus tersebut lebih besar dari sama dengan 4 persegi panjang yang dibuat dengan garis yang berpotongan ini. Kemudian kita berbicara tentang bilangan prima. Nah, sebenarnya Euclid ini tidak bisa menentukan bilangan prima, atau bukan dia yang menentukan bilangan prima pertama kali, tetapi dia bisa menjawab tentang pertanyaan yang membahas tentang bilangan prima, di mana pada masa sekarang anak SD saja dia bisa menentukan bilangan prima. Dari angka 2 sampai angka 50 itu terdapat 15 bilangan prima, dan dari angka 50 sampai angka 100 itu terdapat 10 bilangan prima. Nah, pertanyaannya adalah banyak pertanyaan di bilangan prima yang tidak dapat dijawab oleh orang lain, namun dapat dijawab oleh Euclid, di mana ia menyebutkan di dalam matematika bahwa apabila bilangan prima itu diibaratkan dengan n, maka pasti ada bilangan yang lebih besar dari n. Maka dapat ditulis seperti dia menyebutkan bahwa n itu adalah bilangan prima. Pasti ada bilangan yang lebih besar dari bilangan n. Maka ditulis dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai bilangan dikali n. Kemudian ditambah 1. Maka di dalam simbol matematika Euclid menuliskan bahwa n faktorial ditambah 1 itu adalah bentuk dari penjumlahan bilangan prima, cara menentukan bilangan prima. Euclid ini wafat di Alexandria. Ia juga selama ia mengajar di universitas di Alexandria tersebut, ia merupakan guru dari Archimedes. Namun ia juga merupakan murid dari Socrates. Itulah bentuk dari riwayat hidup seorang matematikawan yang bernama Euclid. Ada riwayat hidupnya, ada penemuannya tentang geometri, disebut dengan bapak geometri, dan menjelaskan juga tentang bilangan prima, di mana ia mengemukakan postulat dan combination tadi dan dibuktikan dengan teorema. Kemudian itulah juga teorema yang terdapat di Euclid tersebut. Itulah sejarah tentang matematikawan yang bernama Euclid. Sekian dari saya, jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Hormadia. Saya mahasiswa 6B jurusan Matematika. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang dua ilmuwan. Yang pertama itu tentang Aristoteles dan yang kedua itu tentang Archimedes. Kita masuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Aristoteles. Nah, Aristoteles ini lahir di Staregi atau Macedonia pada tahun 322 sebelum Masehi. Kemudian ia wafat di Chalcis di daerah Yunani pada tahun 384 sebelum Masehi. Pada usianya 17 tahun, ia pergi ke Athena dan belajar di sana selama 20 tahun. Kemudian pada tahun 332 sebelum Masehi, ia kembali ke Macedonia dan mengajar seorang anak raja atau Alexandria the Great. Kemudian pada tahun 335 sebelum Masehi, ia kembali ke Athena dan mendirikan sebuah sekolah di sana bernama Lyceum.
Sebenarnya Aristoteles ini tidak sangat terkenal di bidang matematika. Ia amat terkenal di bidang biologi dan astronomi. Di bidang matematika tidak banyak penemuannya yang terkenal, namun dia bergulat di bidang matematika, jadi dia juga dikenal sebagai bapak ilmuwan di dalam matematika. Banyak penemuan-penemuannya yang masih kita pakai pada masa sekarang, seperti materinya, pengertian kuantitas, kualitas, dan sepanjang masa banyak yang memakainya. Namun di bidang biologi dia banyak berperan dan dia sangat terkenal, seperti dia menemukan menciptakan buku zoologi dan lain sebagainya. Ia dikenal sebagai bapak sepanjang sejarah, bapak ilmuwan matematika, bapak ilmuwan, kemudian bapak ensiklopedi, dan banyak lain sebagainya. Yang paling terkenal pada masa Aristoteles itu adalah fenomenalnya yang menyebutkan bahwa bumi itu adalah bulat. Itu adalah sekilas tentang Aristoteles yang tidak banyak terkenal di bidang matematika, namun ia sangat terkenal di bidang biologi dan lainnya, filsafat lainnya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, itu adalah tentang Archimedes, ilmuwan yang kedua. Archimedes ini adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronomi, sekaligus juga seorang filsuf. Nah, ia lahir di kota pelabuhan yang bernama di kota Sirkus atau sekarang disebut dengan Sisilia pada tahun 212 sebelum Masehi. Kemudian ia wafat di Sirkus juga, jadi pada tahun 387 sebelum Masehi. Dilansir dari sejarah, sebenarnya ia wafat itu karena dibunuh oleh tentara Romawi, di mana pada masa itu terjadi peperangan antara Carthago dan juga Romawi. Archimedes ini banyak membantu Carthago membuat senjata dan alat perang lainnya. Namun kenyataannya Carthago jatuh kepada tangan Romawi dan akhirnya Romawi menangkap Archimedes dan membunuhnya. Nah, pada saat ia dibunuh tersebut, ia masih meneruskan penemuannya tentang geometri yang tidak sempat ia selesaikan. Nah, ia adalah bapak ilmuwan yang terkenal atau yang terbesar sepanjang sejarah, yang dimana ia berasal dari Mesir, bukan berasal dari Yunani. Mungkin ia itu terkenal pada masa yang sama-sama dengan Gauss dan Newton. Ayah Archimedes bernama Phidias. Ia adalah seorang ilmu perbintangan, di mana bapaknya itu adalah seorang ilmu astronomi. Jadi tidak heran jika Archimedes ini juga merupakan ilmuwan astronomi yang didapatnya langsung dari ayahnya. Kemudian Archimedes ini tinggal di Sirkus yang dipimpin oleh sebuah raja bernama Hiller, yaitu Raja Hiller II. Itu adalah pamannya. Kemudian pada suatu ketika seorang Raja Hiller tersebut menyuruh seseorang membuat mahkota, dan mahkotanya tersebut harus terbuat dari emas. Nah, ketika mahkotanya selesai, ia menyuruh Archimedes untuk mengecek apakah mahkotanya tersebut benar-benar terbuat dari emas ataupun tidak. Nah, jadi pada masa itu tidak ada alat untuk mengecek bahwa itu adalah emas ataupun tidak. Maka Archimedes kebingungan, tidak dapat membuktikan bahwa mahkota itu terbuat dari emas ataupun tidak. Kemudian ia mandi. Ketika ia masuk ke dalam bak mandi, air itu menguap dan keluar. Lalu di sana keluarlah hukum yang disebut dengan hukum Archimedes atau pendapat Archimedes, yang sampai sekarang di dalam bidang matematika masih kita pakai dan diterapkan di dalam pembelajaran. Hukumnya berbunyi bahwa ketika sesuatu yang berat dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan tenggelam. Dan jika sesuatu yang ringan dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan terapung. Nah, di dalam fisika kita akan menemukan rumus-rumus yang sering kita pelajari, yaitu Fa itu sama dengan Rho dikali P dikali G, di mana Fa ini adalah gaya ke atas, Rho ini adalah massa zat cair, P itu adalah volumenya, G itu adalah percepatan gravitasi. Nah, menurut hukum yang dikemukakan oleh Archimedes itu adalah yang pertama, jika Fa gaya Archimedes itu lebih besar dari W, maka benda tersebut yang dimasukkan ke dalam zat cair, kita misalkan ini adalah sebuah baskom yang berisikan air, maka benda tersebut akan terapung.
Dan jika FA gaya ke atas Archimedes lebih kecil dari W, maka benda tersebut akan tenggelam ke dasar zat cair tersebut. Namun jika FA gaya ke atas Archimedes tersebut sama dengan 0, maka benda tersebut akan melayang atau berada di tengah-tengah zat cair. Dia tidak tenggelam dan tidak juga terapung. Kemudian sebenarnya Archimedes ini adalah banyak filsuf yang terkenal lainnya di bidang fisika dan matematika. Kemudian namun yang banyak penemuannya dipakai itu di bidang fisika. Kemudian Archimedes juga menemukan rasio keliling lingkaran di antara diameternya, di mana ia menyebutkan itu sama dengan 3,14 atau 22/7. Sekarang disebut dengan V atau dilambangkan dengan V. Kemudian ia membuktikan bahwa ia membuat sebuah gambar. Nah, di dalam suatu lingkaran itu ia membuat jari-jarinya dan membuat bentuk segitiga, di mana ini M, titik pusatnya F, dan segitiganya C. Kemudian ia juga membuat bayangan dari C tersebut itu adalah C aksen. Bayangan dari C tersebut adalah C aksen. Jadi dia membuktikan bahwa sudut segitiga MFC itu sama dengan sudut segitiga MFC aksen. Karena C ini jarak ke F itu sama dengan C aksen jarak ke F. Jadi banyak penemuannya yang terkenal, dan itu adalah salah satu penemuan Archimedes yang terkenal, di mana ada hukum Archimedes dan ia juga menemukan nilai V. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Hormadia. Saya mahasiswi 6B jurusan Matematika YIN Kerinci. Nah, di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang matematika Hindu-India. Nah, matematika Hindu-India itu muncul di daerah Sungai Indus atau sering juga disebut dengan lembah Sungai Indus, yaitu pada tahun 1800 sampai 2800 sebelum Masehi atau abad ke-14 Masehi. Kemudian matematika Hindu-India ini muncul setelah matematika Cina dan sebelum matematika Eropa pada masa pertengahan. Nah, pada abad ke-15 Masehi, orang India ini diusir oleh bangsa Arya karena yang berasal dari Asia Tengah. Kemudian bangsa Arya ini pada 100 tahun kemudian menyempurnakan bahasa Sanskerta yang ada di India. Kemudian ia memunculkan banyak matematikawan di India tersebut. Seperti yang pertama itu ada Sapataba Bratamata yang mengemukakan tentang nilai pi atau mendekatkan angka ke nilai pi. Yang kedua itu ada Sulba Sutras, yaitu yang mengemukakan tentang bilangan rasional dan bilangan prima dan juga akar kubik. Kemudian ada juga matematikawan yang sangat terkenal, yaitu Aryabhata, yaitu ia mengemukakan tentang nilai nol, atau dia menyebutkan bahwa nol itu tidak hanya himpunan kosong, tetapi himpunan yang memiliki arti dalam suatu garis bilangan. Nah, sebenarnya orang India itu sudah menemukan angka 0 terlebih dahulu, tetapi mereka tidak bisa menemukan simbol di dalam matematika tentang angka 0 tersebut. Nah, Aryabhata inilah yang menemukan simbol 0 di dalam India dinamakan dengan K. Kemudian ada tokoh-tokoh matematikawan Hindu-India. Nah, orang yang pertama itu adalah Panini, yaitu orang yang menentukan aturan tentang bahasa Sanskerta yang ada di India, dan juga orang yang mengemukakan tentang trigonometri dan juga rekursi. Nah, orang yang kedua itu adalah Surya Siddhanta, yaitu orang yang mengemukakan tentang fungsi trigonometri, yaitu tentang sinus, kosinus, dan kebalikan dari sinus dan kosinus. Kemudian dia juga seorang astronomi yang menentukan gerak benda-benda yang ada di langit ataupun
posisi pergerakan benda yang ada di langit sesuai dengan porosnya. Kemudian untuk yang ketiga itu ada juga yang bernama Aryabhata. Nah, ini adalah matematikawan dan astronomi terbesar di India yang ia mengemukakan banyak tentang matematika. Kemudian salah satu bukunya yang terkenal itu Aryabhata yang banyak diterjemahkan di negara-negara asing. Nah, salah satunya orang Muslim juga mempelajari buku tentang Aryabhata ini yang berjudul Aryabhata. Salah satu ilmuwan Arab yang terkenal itu adalah Al-Khawarizmi yang membaca buku Aryabhata ini dan juga mengemukakan tentang nol, bahwa nol itu adalah nilai angka yang mempunyai nilai dan masuk di dalam garis bilangan dan disebut sekarang dengan bilangan desimal. Buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa Latin, dan bahasa lainnya. Kemudian untuk tokoh matematika yang keempat itu ada Brahmagupta. Nah, Brahmagupta ini adalah matematikawan terbesar di India yang mengemukakan teorema-teorema di dalam matematika dan meneruskan teorema dari Archimedes. Ia menentukan jari-jari lingkaran luar dari suatu segitiga. Rumusnya adalah 2R sama dengan A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Kemudian untuk yang kelima, tokoh yang terakhir di dalam matematika Hindu India yaitu ada Madhava. Madhava ini adalah orang yang sangat terkenal juga, matematikawan India yang memunculkan banyak rumus ataupun memunculkan banyak penemuan seperti deret di dalam kalkulus, aljabar, geometri, trigonometri, dan pelajaran matematika lainnya. Itulah sejarah matematika Hindu India dan juga tokoh beserta dengan tokohnya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jika terdapat kekurangan, saya juga mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ice Hormadia. Saya mahasiswi 6B jurusan Matematika IAIN Kerinci. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang matematika pada masa Cina kuno. Nah, matematika pada masa Cina kuno itu muncul sebelum adanya matematika di India dan matematika di Eropa pada abad pertengahan. Matematika di Cina kuno ini muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi sampai 1200 sebelum Masehi. Banyak di berbagai negara yang berbeda pendapat tentang munculnya sejarah matematika di Cina kuno tersebut. Ada yang mengatakan muncul di tahun 300, ada yang mengatakan muncul di tahun 100. Kemudian di Cina kuno ini yang terkenal itu adalah tulisannya, yaitu Chu Su Fo Su. Itu adalah tulisan yang terkenal pada masa Cina kuno yang membuat suatu angka itu berpangkat dari angka 1 sampai angka 10, di mana angka 1 itu pangkatnya adalah 100 dan angka 2-nya adalah pangkatnya 10 dan seterusnya. Kemudian di dalam matematika Cina kuno ini banyak ilmuwan itu berlomba atau berpendapat tentang sebuah nilai pi atau menentukan nilai pi yang lebih dekat dan lebih tepat. Nah, kita masuk ke tokoh-tokoh pada masa Cina kuno. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Zhang Hang. Zhang Hang itu adalah seorang matematikawan dan juga astronomi di Cina. Dia yang menentukan sebuah nilai phi di dalam rumus dalam menentukan volume bola. Kemudian rumus pi yang dikemukakannya di dalam menentukan sebuah volume bola dipakai kurang lebih 100 tahun pada masa Cina kuno tersebut sampai adanya suatu perubahan. Kita masuk ke tokoh yang kedua, yaitu Su Changqing. Yaitu adalah seorang matematikawan dan juga astronomi yang sangat terkenal pada masa Cina kuno tersebut, di mana ilmu astronominya diperoleh dari keluarganya yang memang keturunan dari astronot. Kemudian ilmu matematikanya adalah ia yang mengemukakannya. Kemudian Su Changqing ini sangat berkontribusi di dalam sebuah tanggal kalender, di mana ia membuat sebuah angka tentang menjumlahkan hari dalam satu tahun,
ia membuat angka 27,212223. Namun sekarang sudah dirubah menjadi 27, 21, 222. Atau yang sering kita kenal hari dalam satu tahun itu adalah 365 hari. Kemudian tidak hanya itu, dia juga menentukan nilai V atau yang lebih dekat dengan nilai V, yaitu dia menyebutkan bahwa nilai V itu adalah pembagian dari 22/7 dan juga 355/113 yang menghasilkan angka 6 digit di belakang koma yang disebut dengan nilai V, yaitu 3,14151962. Kemudian yang ketiga itu tokohnya adalah Zhu Changzi. Itu adalah seorang matematikawan di Cina yang mengemukakan nilai V bahwa tidak 6 digit tetapi 7 digit. Ia memperbarui penemuannya tentang nilai V, yaitu 3,14151967. Jadi dia menyebutkan bahwa nilai V itu adalah 7 digit di belakang koma. Kemudian dia juga menemukan perbandingan antara lingkaran dan diameternya. Dia menyebutkan bahwa diameter itu 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan lingkaran tersebut. Nah, teorema yang disebutkan oleh Zhu Changzi tersebut pada dunia barat disebut dengan prinsip Zhu. Kemudian kita masuk ke tokoh yang keempat, yaitu tokoh terakhir, disebut dengan namanya adalah Qin Shi Huang. Qin Shi Huang ini adalah seorang kaisar pertama yang hidup di negara Qin. Ia menjadi raja. Kemudian ia menjadi ilmuwan di dalam matematika. Ia mengemukakan 3 hal. Yang pertama itu tentang bilangan matematika. Dia menyebutkan bahwa bilangan matematika itu berpangkat, seperti 10 pangkat 1 itu adalah 10, 10 pangkat 2 itu adalah 100, 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Kemudian yang kedua, dia menemukan simbol di dalam matematika. Dia menggunakan simbol urutan, yaitu simbol Hindu-Arabik dan juga simbol bilangan asli seperti 1, 2, dan 3, simbol penomoran. Nah, penomoran yang dikemukakan oleh Qin Shi Huang ini pada saat sekarang di masa modern masih juga dipakai penomoran yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian dia juga menemukan bilangan matematika dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Cina, yaitu bilangan 1 sampai 10 dan digit sampai 100. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Icia Hurmadia. Saya mahasiswi 6B jurusan Matematika IAIN Kerinci. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika Muslim di Arab beserta tokohnya. Nah, matematika di Arab ataupun di dalam dunia peradaban Islam itu sangat penting. Sama seperti pentingnya pembelajaran kedokteran, astronom, dan juga lain sebagainya. Nah, matematika itu adalah dasar dari seluruh ilmu yang akan kita pelajari. Pada masa terdahulu, setiap ilmuwan itu adalah seorang matematikawan. Karena sebelum mempelajari ilmu yang lainnya, para ilmuwan itu memperdalami ilmu matematika terlebih dahulu untuk mempermudahkannya mempelajari ilmu yang lainnya. Nah, kita masuk ke tokoh yang pertama, itu adalah Al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini adalah bapak matematika modern di dunia, di mana ilmuannya itu yang dari dahulu ia kemukakan sampai sekarang itu masih dipakai. Nah, di dalam matematika, Al-Khwarizmi ini berperan di dalam bidang aljabar. Nah, banyak orang yang salah menafsirkan tentang aljabar. Sebenarnya aljabar itu adalah cara kita menyelesaikan sesuatu itu dengan menjabarkannya terlebih dahulu. Kemudian Al-Khwarizmi ini adalah orang yang pertama kali menemukan angka 0 dan juga yang menemukan simbol matematika angka 1 sampai angka 9. Nah, pada zaman dahulu itu, orang-orang menggunakan angka Romawi sebagai simbol matematika, seperti angka 8, angka 5, 10, dan itu bisa kita jumpai di dalam simbol jam pada zaman sekarang untuk lebih mengetahui bentuk angka Romawinya. Nah,
itu ketika puluhan, ketika jutaan dan ribuan, maka akan susah kita tulis di dalam angka Romawi. Untuk itu Al-Khwarizmi menemukan simbol matematika mempermudah kita menggunakannya di dalam angka jutaan dan juga ribuan, di mana angka 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu sampai saat sekarang pun seluruh dunia itu menggunakan simbol tersebut. Kemudian pada masa dahulu itu disebut dengan pembelajaran aljabar, namun pada masa sekarang itu disebut dengan pembelajaran integral dan juga persamaan. Kemudian itu tokoh yang pertama. Kita masuk ke tokoh yang kedua, itu adalah Al-Kindi. Al-Kindi ini adalah seorang filsuf, namun dia juga merupakan seorang matematikawan. Nah, Al-Kindi ini mengemukakan bahwa ketika seseorang itu ingin mempelajari filsafat, maka ia harus memperdalami matematika terlebih dahulu. Al-Kindi ini berperan di dalam matematika di bidang bilangan dan juga geometri. Nah, kita masuk ke tokoh yang ketiga, yaitu Al-Kharaji. Al-Kharaji ini adalah seorang ilmuwan hidrologi atau yang mengukur tentang air, pergerakan air dan lain sebagainya. Namun ia juga berperan di dalam dunia matematika, di mana Al-Kharaji ini adalah yang memisahkan antara pembelajaran aljabar dan juga operasi geometri. Ia adalah orang yang pertama kali mengemukakan hal tersebut. Al-Kharaji ini juga mengemukakan tentang kanonik tabel koefisien binomial atau hukum perluasan suatu bentuk. Nah, ia juga melakukan pembuktian di dalam induksi matematika bahwa perluasan suatu kubus. Kemudian kita masuk ke tokoh yang keempat, itu adalah Al-Batani. Al-Batani ini adalah seorang filsuf dan juga sekaligus sebagai gubernur Syria. Dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang trigonometri tingkat tinggi dan juga yang mengemukakan tentang tabel kotangen. Kemudian kita masuk ke tokoh ilmuwan yang kelima, yaitu Al-Biruni. Al-Biruni ini adalah seorang filsuf, geografi, seorang astronom dan juga seorang pakar di dalam matematika. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar trigonometri di dalam matematika. Nah, 600 tahun yang lalu sebelum Galileo yang mengemukakan tentang rotasi pada bumi, Al-Biruni ini telah mempelajarinya 600 tahun yang lalu lebih dahulu daripada Galileo. Ia mengemukakan bahwa rotasi itu adalah perputaran bumi yang mengelilingi porosnya. Ia adalah orang yang menemukan kiblat di seluruh penjuru dunia. Kemudian kita masuk ke tokoh matematikawan muslim terakhir di Arab, yaitu yang keenam, yaitu adalah Umar Khayyam. Umar Khayyam ini adalah seorang penyair, namun ia juga berperan penting di dalam matematika, di mana ia mengemukakan tentang cara menentukan akar-akar tingkat tinggi di dalam aljabar dan juga menemukan solusi atau cara penyelesaian persamaan kubus. Nah, itu adalah sejarah matematika di matematika muslim di Arab. Mungkin video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Sekian saya ucapkan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Hormadia. Saya mahasiswi 6B jurusan Matematika IAIN Kerinci. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang abad ke-8 dan juga sejarah matematika Eropa. Nah, abad ke-8 pada masa itu dimulai ketika jatuhnya kekerajaan Romawi pada abad ke-5 bahkan sampai abad ke-11, di mana Eropa itu mengalami kemunduran dan kejatuhan. Kemudian bahkan sekolah-sekolah itu banyak yang ditutup, tidak ada lagi pembelajaran, tidak ada pembelajaran bahasa Yunani, tidak ada pembelajaran kebudayaan Yunani, dan tidak ada lagi pembelajaran matematika. Kemudian ada tokoh-tokoh yang ada pada abad ke-8. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Butis. Butis ini adalah seorang matematikawan, di mana ia mengemukakan tentang geometri dan juga aritmatika. Kemudian karya-karyanya tersebut banyak dipakai di sekolah-sekolah biasa, bahkan dipakai secara berabad-abad tahun lamanya. Kemudian
walaupun karyanya itu tidak besar, namun karyanya tersebut merupakan puncak prestasi di dalam matematika. Nah, tokoh yang kedua pada abad ke-8 yaitu ada Bede. Bede itu adalah seorang ulama besar pada gereja pada abad pertengahan, di mana ia juga berperan di dalam matematika, yaitu tentang ia mengemukakan tentang cara berhitung menggunakan tangan. Kemudian tokoh yang ketiga di dalam abad ke-8 yaitu ada Alcuin. Alcuin ini adalah seorang sarjana Inggris yang dipanggil oleh temannya ke Prancis untuk menyelesaikan suatu proyek. Kemudian banyak karya-karyanya yang dikemukakannya di dalam matematika. Namun karya-karyanya tersebut banyak mengandung teka-teki dan banyak masyarakat yang kurang memahami hal tersebut atau karya-karya yang dikemukakannya tersebut. Jadi karya-karya dari Alcuin ini tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian ada yang ada tokoh yang keempat, itu tokoh yang terakhir dari abad ke-8 yaitu adalah Gilbert. Gilbert ini adalah awal mulanya ia menunjukkan bahwa ia adalah salah seorang yang luar biasa, di mana ia adalah seorang Kristen pertama yang belajar di sekolah-sekolah Muslim. Ia kembali menggunakan perhitungan lambang dari Hindu Arab dan memungkinkan kembali bahwa Eropa itu akan bangkit sama seperti pada masa Arab. Kemudian ia merupakan paus pertama pada tahun 999 yang banyak berkontribusi dalam bidang aritmatika, geometri dan juga trigonometri. Kemudian kita masuk ke sejarah matematika Eropa pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Kita masuk yang pertama yaitu sejarah matematika pada abad ke-13. Nah, ahli ataupun tokoh salah seorang yang terkenal, ilmuwan yang terkenal pada abad ke-13 yaitu Leonardo Fibonacci atau disebut juga dengan Leonardo de Pisa. Ia adalah seorang pedagang yang berdagang mengikuti ayahnya ke Mesir, ke Sicilia, ke Suria dan lain sebagainya sambil menuntut ilmu. Kemudian salah satu karya dari Fibonacci yang terkenal itu adalah dalam bukunya yang berjudul Liber Abaci pada tahun 1202, yaitu berisi tentang masalah-masalah dalam penggunaan lambang, yaitu dalam penggunaan lambang Hindu Arab. Kemudian ia mengemukakan dan fokus pada bidang aritmatika dan juga geometri, kemudian menggunakan lambang India 1 sampai 9 dan ditambahkan dengan 0. Kemudian Fibonacci ini juga membagikan bahwa bilangan pecahan itu ada 3. Yang pertama itu ada bilangan pecahan biasa, ada bilangan pecahan seksagama, dan ada bilangan pecahan unit. Kemudian pada abad ke-13 inilah berdirinya Universitas Paris Oxford Cambridge, kemudian banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan matematika lainnya. Kemudian ada sejarah matematika Eropa pada abad ke-14. Nah, pada abad ke-14 ini matematika itu mengalami ketandusan, di mana sepertiga dari penduduk Eropa itu musnah ataupun mati karena terjadinya perang 100 tahun. Kemudian tokoh yang terkenal pada abad ke-14 ini adalah Nicole Ordesma, di mana ada 5 karya besarnya dan sebagian karyanya itu diterjemahkan oleh Aristoteles, dan salah satu bukunya itu berisi tentang eksponen pecahan dan salah satu bukunya lagi berisi tentang poin pada koordinat. Kemudian kita masuk ke abad yang ke-15. Nah, itu sejarah matematika Eropa pada abad ke-15. Itu adalah masa atau awal mula dari sains Eropa Renaissance, di mana matematika Eropa itu mulai bangkit. Salah satu ilmuwan yang terkenal itu adalah Nicole Cusa yang mengemukakan tentang persamaan kuadrat. Karyanya yang terkenal tentang reformasi kalender yang dipakai pada saat sekarang ini, dan juga ia membagi rumus umum menjadi 3 bentuk. Kemudian ada lagi ilmuwan yang terkenal pada abad ke-15 tersebut adalah George Pon-Pubbech, yaitu yang membuat tabel sinus. Kemudian kita masuk ke
sejarah matematika Eropa pada abad ke-16, yaitu abad yang terakhir, yaitu di mana matematika itu mengalami prestasi, atau matematika itu mulai bangkit dan menuai banyak prestasi. Yang pertama itu ada simbol aljabar yang dimulai dengan sangat baik. Yang kedua itu ada perhitungan Hindu Arab yang menjadi standar. Yang ketiga itu bilangan pecahan itu telah dikembangkan. Uh, yang keempat itu ada persamaan kubik dan persamaan kuadrat yang telah diselesaikan. Yang kelima itu bilangan negatif telah diterima. Dan yang keenam itu trigonometri itu telah disimpulkan secara sistematis dan dapat diselesaikan dengan berbagai tabel. Nah, jadi ada 6 prestasi matematika yang ada di abad ke-16. Jadi itulah penjelasan dari saya tentang abad ke-8 dan sejarah matematika pada abad ke-13 sampai ke abad ke-16. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.